Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahayu 84. Apa kabar teman-teman di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Di video kali ini saya akan bikin peralatan celana atau buat aksesoris ya, macam kantong, buat pinggang. Mungkin video ini lanjutan dari pembuatan celana. Video sebelumnya kita sudah buat pola ya, pola celana. Yang di video sebelumnya ini hasil pembuatan polanya, kita ngelanjutin dari video ini. Cuman sebelum kita mulai cara pembuatan aksesoris celana, teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Baik, kita mulai cara pembuatan alat-alat celana atau aksesorisnya ya. Di sini untuk polanya kita simpen dulu, karena sekarang kita lihat sisa dari kemarin ya, dari pas video yang sebelumnya. Ini sisa dari pembuatan pola. Nah, untuk pembuatan aksesoris celana biasanya sisaan dari bikin badannya ya. Nah, biasanya sisa dari bikin badan tuh, badan celana. Nah, ini seperti ini. Karena kalau untuk ukuran celana standar, orang-orang udah tahu ya, bikin celana standar dewasa biasanya ngasih bahan 1/4 atau 1/20 cm atau 1/25 cm. Jadi gimana toko kainnya yang ngasih gitu. Nah, di sisa bahan yang ini kurang lebih 1,15 cm. Tapi masih bisa ya, masih aman, karena sudah tahu lah tukang kain juga kalau ngasih sudah paham untuk satu celana berapa meternya untuk ukuran orang tersebut ya. Nah, yang pertama kita cari buat pinggang dulu, buat ban ya, buat pinggang. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita gunting dulu buat ban. Kemarin di pembuatan badannya, pinggangnya, kalau ukuran pinggang 85 cm. Nah, 85 cm di sini ditambah rumus pinggang ditambah 20 cm. 85 berarti 105, kita bikin 110 aja ya. Nah, kalau 110 kita cari. Kalau sisaan dari badan celana pasti begini bentuknya, pasti begini. Cuman mungkin kurang lebih diameternya aja. Kalau misalkan bahannya lebih, ngasih lebihnya, mungkin ininya adanya sebelah sininya lebih banyakan. Berhubung ini bahannya cukup, nggak minim sih, enggak, cuman cukup aja. Nah, kita cari ke ukuran 110. Dari tengah aja kita ngambilnya, dari tengah sini ya, 110. Nah, kita cari 110 berarti 55 cm. Ini nanti kita bagi dua aja, cukup ini. Jadi 55 cm. Di sini saya ngambil 30 cm aja ke sini, 30 kita ngambil aman dulu. 30 boleh digunting langsung ke sini dulu. Ini untuk pinggang celana ya, patokan pinggang celana untuk bahan dulu. Pertama nyari itu harus ban dulu, karena ban gak mungkin kalau disambung kan jelek ya. Kalau seumpama emang bahannya minim, disambung kurang bagus. Nah, di sini kita nyari aman dulu, kita gunting dulu. Nah, kita cari ukuran 110. Ini nanti dibikin dua ya, dibikin dua bagian. 110 berarti 55 ya. Kita gunting di 55. Patokannya nambah nambah 20 cm. Jadi kalau 85 nambah 20 cm, 85 nambah 20 cm 105 ya. Saya bikin 110 di sini.
Saya bikin 110, 55, 55 dikali 2, 110. Nah, untuk lebarnya pinggang, untuk ban ya, untuk ban mentah ya, untuk ban mentah, untuk aksesorisnya bikin 14 cm jadi 7 cm. Di sini 14. Saya garis lurus. Jadi langkah awal untuk pembuatan aksesoris celana atau untuk alat-alat celana, kita nyari ban dulu. Kalau udah ban ketemu, aman, sudah aman ya. Kalau yang lainnya ada kekurangan, mungkin masih bisa disambung, tapi kalau untuk ban diusahakan jangan disambung. Nah, ini untuk ban 110 tambah 20 cm aja. Kurang lebih tambah 20 cm, mau lebih juga nggak apa-apa. Nah, kita simpan dulu aja ban. Nah, selanjutnya yang tadi sisaan potongan ban kan ada. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini ya tadi ya, sisaan potong ban. Buat golpi atau buat sleting. Nah, di sini buat sleting. Kalau buat sleting kurang lebih jangan kurang dari 25 cm dulu aja. Nah, misalkan sini ini 25, jangan kurang 25 cm dulu aja. Soalnya ini masih mentah, nanti kita pakai alat bantu dikasih perekat pislin ya. Nah, ini buat nanti kita kasih pislin. Nah, kasih tanda dulu aja buat dalamnya biar teman di rumah tidak keder luar dalamnya gimana, yang mana luar dalamnya dikasih tanda. Golpi sudah dapat. Nah, sekarang kita nyari buat kain kantong. Bukan kain kantong, maaf. Buat lidah kantong bagian belakang yang bibir 2 ya. Nah, sini. Nah, ini ada bentukan, jangan salah gunting teman di rumah. Buat teman di rumah yang baru tahu, yang baru belajar celana, kalau ada bentukan seperti ini sisaan dari kerongan badan belakang. Nah, ini jangan digunting, jangan dirusak. Kurang lebih segini jangan dirusak. Nanti buat apa? Buat lapisan kain kantong bagian depan. Buat lapisan kantong badan depan nanti. Nah, kita sekarang pertama ngambil buat pinggang sudah dapat. Terus buat golpi sudah dapat. Nah, sekarang buat kantong belakang. Nah, ini kantong belakang dari sini aja dulu ngambilnya. Kantong belakang berapa senti? Berhubung ini kantongnya cuma satu, sebelah aja cukup. Nah, ini simpen dulu aja, sebelah cukup. Jadi cuman kalau biar nggak keder, kita ambil dulu aja kasar, ini masih kasaran ya, buat lapisan kain kantong depan, simpan dulu aja. Nah, ini masih banyak. Sekarang buat kantong belakang ya, kita tandain dulu luar dalamnya. Kantong belakang 20 cm lebar. Nah, di sini 20 cm, kurang lebihnya 20 cm. Cuman teman di rumah ikutin aja, soalnya kalau yang baru agak sedikit ini ya, keder ya, makanya diikutin dulu aja. 20 cm tingginya. Nah, lebarnya panjang 20 cm, tingginya atau lebar ininya kali 12 cm untuk bibir kantong ya, 12 cm. Kalau untuk lapisan kantong dalamnya sekitar 10 cm cukup. Nah, makanya ini pas 12 tambah 10 pas jadi 22 cm. Nah, ini buat bibir, ini buat bibir kantong, ini buat lapisan kantong ya. Nah, kita bagi dua karena nanti buat bibir kantong dikasih alat bantu yaitu pislin. Kita simpan dulu aja. Nah, ini buat kantong sudah ada. Nah, kita pisahin dulu aja. Nah, sekarang kita buat ini, buat tali gesper, tali pinggang. Nah, tali gesper kurang lebih, tali gesper tuh kalau ada 60 cm.
Tapi kalau enggak ini enggak memungkinkan 60 cm langsung ke sini, bisa dibagi dua jadi 30-30. Cuman kalau dibagi dua 30-30, kita pembuatan tali GSP-nya 2 kali. Jadi diusahain kalau ada 1 kali ke ukuran 60. Nah, ini ada 60 sampai sini. Nah, kita gunting 60 di sininya bisa dibagi. Lebar untuk untuk tali gesper kurang lebih 6 cm. Nah, ini 5 di ujungnya 5, tapi di sininya kan banyak ya, 6 cm. Nah, 6 cm buat tali gesper. Kita garis lurus dulu aja. Garis lurus. Nah, ini jangan lupa tandain juga luar dalamnya yang mana, biar tidak kejadian kebalik. Nah, aksesoris celana ya. Nah, aksesoris celana ini nggak kepake. Nah, ini untuk aksesoris untuk tali gesper. Nah, sekarang untuk kantong, lapisan kantong badan depan. Nah, kalau lapisan kantong badan depan harus dijeplak dari badan depannya. Biar apa? Biar nanti pas ngejadiin tidak tidak ngerubah model, tidak ngerubah bentukan ya. Nah, ini sementara badan depan kan ada bentuknya. Nah, ada bentuknya. Nah, sementara yang bekas potongan bekas potongan dari crash badan belakang lurus. Nah, kita bentukin, kita ambil tingginya dulu untuk memudahkan kita ngebentuk dari pola badan depan ya. 25 cm dulu aja, 25 cm, kurang lebih 25 cm. Nah, sekarang kita bentuk. Nah, disamain aja persis badan depan, disamain ya. Nah, ini kan masih ada lebihan, kita gunting karena disamain. Ini juga sama ada lebihan, kita gunting. Nah, ini untuk badan, untuk lapisan-lapisan dari sisaan potongan. Jadi sisaan potongan badan depan dan badan belakang dibikin aksesoris. Nah, ini sisanya. Kalau ini sisanya dirasa sudah tidak perlu ya, cuman kita simpen dulu aja, takut ada apa-apa, takut ada kekurangan, jadi jangan dulu dibuang, kita simpan dulu aja. Nah, saya ulang, sekarang ini kan udah jadi yang tadi ya. Saya ulang, pertama bikin pinggang. Yang pertama tuh pinggang dulu, buat pinggang. Ini kain pinggang yang pertama. Yang kedua dari potongan pinggang tadi golpi buat sleting 2 ya, kiri kanan ya. Nah, yang ketiganya, nah ini buat apa? Buat bibir kantong dan lapisan kantong belakang ya. Nah, terusnya ini buat tali gesper, ukurannya 6 cm x 60. Nanti motongnya boleh teman ikutin cara saya, jadi biar nggak kedar, biar sama aja pemahamannya ya. Dari mulai teori, praktek pemotongan pola sampai ngerjain sampai selesai pembuatan celana ya. Jadi biar tidak ada kesalahan. Nah, di sini lapisan kantong badan belakang. Oke ya, ini belum kelar karena apa? Nanti dikasih alat bantu yaitu pislin. Nanti kita potong buat ini dulu. Sekarang kita potong buat kain asahinya, buat kain kantong. Kalau tadi kan untuk lapisan-lapisannya, nah ini untuk kain kantongnya. Nah,
Kenapa ini warna dongker? Emang permintaan yang punya celana minta kainnya kain tabrak warna, jadi jangan senada, biar ada kelihatan agak sedikit aneh katanya. Maksudnya aneh di sini tuh biar kelihatan bikin gitu. Sini pakai warna dongker, warna nabrak. Tadinya mintanya merah atau putih, tapi di sini saya dongker aja. Karena nanti biar ada sedikit variasi dari segi obrasnya juga, kita pakai yang dongker aja. Nah, ini kain Asahi, namanya kain Asahi. Belinya di aksesoris jahit ya. Kain Asahi lebar kecil untuk standar celana ukuran orang dewasa beli sekitar 70 cm, 60 cm sebenarnya bisa. Cuman kalau untuk teman di rumah cari aman 70 cm aja. Nah, cara motongnya saya teoriin dulu ya. Cara motongnya di sini dipotong sekitar 8 cm. Buat apa? Buat pinggang yang tadi. Pinggang kan sudah ada pinggang. Terus dari sini ke sini buat kantong belakang. Nah, dari sini ke sini untuk badan depan. Badan depan ya. Dari untuk badan kantong badan depan. Nah, sekarang kita gunting dulu yang ini buat pinggang ya. Ini buat pinggang. Berapa senti buat pinggang? 8 cm cukup. Lebarnya sehabisnya Asahi. Maksudnya sehabisnya Asahi di sini tuh, Asahi ini lebih panjang daripada bahan buat pinggangnya ya. Bahan pinggangnya kan tadi buat bannya sekitar 110 ya. Tadi 110. Berarti 110 tuh 55 cm. Nah, di sini kita ukur aja 55 cm. Nah, di sini masih ada lebihnya, kita gunting aja. Nah, ini buat pinggang satu. Yang kedua, yang selanjutnya kita ngegunting buat kantong badan belakang. Nah, kalau kantong badan belakang biasanya kalau untuk dua kantong, celananya yang kantongnya dua tuh, ini dua-duanya digunting. Berhubung ini satu, kita guntingnya selembar aja. Nah, untuk kantong belakang berapa? 20 cm. 20 cm kali berapa? Kali 50 cm aja buat nyari aman. Teman-teman di rumah buat nyari aman, motongnya ke ukuran 50 cm aja. Dari 20 ke 50. Ini 20, sekarang ke sini 50. Untuk nyari aman, sebenarnya 45 cm udah cukup. Nah, ini untuk kain kantong, jadi selembar aja guntingnya. Kalau kantong dua celana, baru dua-duanya. Ini mah satu aja cukup. Nah, sekarang kita buat kantong depan. Kantong depan harus diteplak dari badan depan. Biar apa? Biar nggak rubah bentuk. Untuk dari segi kedalamannya, kita tandain dulu aja sekitar 33 cm dari atas ya. Dari atas ini 33 cm cukup. Makanya pas kalau beli 70 cm atau 65 cm udah cukup gitu. Nah, untuk lebar kantongnya semana, paling enggak jangan sampai mentok ke sini ya. Paling enggak dari sini ada jeda 10 cm, ada jarak 10 cm. Nah, atau ini kalau ini 8, udah cukup 8 cukup. 8 ada jarak aja, 8 cm, 6 cm, 7 cm. Yang jelas jangan lebih ya. Saya sini jaraknya 8 cm. Udah cukup 8 cm. Nah, ini udah bentuknya udah pas. Kita gunting aja ya. Nah, tandanya ini lurus. Nah, sekarang kita bentukin sedikit ke sini, ke atas. Lurus juga bisa, cuman
lebih bagus lagi dikeatasin, tapi bukan berartian lurus jelek ya, cuman dikeatasin aja. Nah ini untuk badan depan, kantong badan depan. Nah sekarang kita nyari buat tarikan kantong, biar kalau kantong kita biar nggak keluar, jangan ada istilah keluar kain kantong kalau kita ngambil sesuatu dari kantong, kain kantongnya tuh ngikut keluar, jangan sampai begitu. Makanya kita di sini bikin tarikan kain kantong. Berapa senti tarikan kain kantong? Kurang lebih 8 cm cukup. Nah 8 cm buat tarikan kantong. Nanti kalau teman di rumah ngikutin pasti tahu, oh ini fungsinya ke sini, ini fungsinya ke sini ya. Nah ini untuk golpi, buat lapisan golpi bikin kurang lebih 10 cm aja, nyari aman. Nah oke teman, pemotongan kain kantongnya ini namanya kain kantong ya, kain asahi, kain hero masih bisa. Nah yang pertama sama seperti yang tadi, buat pinggang dulu. Sudah pinggang, ini buat golpi, buat lapisan. Kalau golpi lapisan cuma satu, kalau yang satunya tidak pakai lapisan. Ini buat tarikan kantong, ini buat kain kantong badan depan. Nah ini untuk badan depan, kantong badan belakang, kain kantong ya. Nah ini udah cukup, udah beres. Untuk kain asahinya nanti boleh lihat prakteknya seperti apa. Nah sekarang kita kasih alat bantu dari Pislin. Alat bantunya Pislin ya, banyak di toko alat jahit, di tempat aksesoris jahit, namanya kain Pislin. Kain Pislin itu ini untuk alat bantu ya. Nah pertama sama urutannya, kalau bikin kita ke pinggang dulu. Tadi juga bikin pertama pinggang ya. Nah kita pinggang dulu yang pertama. Nah, kita teplakin aja. Pertama buat di pinggang. Kalau ini sebagai alat bantu ya, jadi memudahkan dari segi kita, atau tambah rapih juga. Kalau nggak ada alat bantu seperti ini mungkin kurang rapih ya, kurang bagus, hasilnya kurang bagus. Jadi ini ngebantu. Nah kalau ini diikutin aja. Nanti untuk ukuran pastinya nanti kita berapa sentinya nanti saya kasih tahu. Nah ini sudah untuk terus kalau untuk lapisan kantong badan depan tidak usah ya. Terus ini golpi cuma satu, yang pakai itu cuma satu, yang kasih yang pakai Pislin cuma satu. Nah terus kalau yang satu ini yang mana aja bebas, ini kan ada 2 golpi ya, yang mana aja bebas, cuma nanti cara pembuatannya aja. Kalau yang Pislin yang mana, yang nggak pakai Pislin yang mana gitu ya. Nah cuman biar nggak keder kita pakai dua-duanya aja ya, kita pasang dua-duanya aja biar nggak keder. Teman di rumah biar nggak keder kita pakai dua-dua aja, kita pakai dua-duanya, pakai alat bantu, pakai Pislin. Nah ini sudah. Nah ini untuk bibir kantong kan ada 2 ya, yang satu buat lapisannya, ini untuk bibirnya. Jadi bibir lebih besar sedikit, selisih 2 cm untuk bibir kantong. Nah ini untuk lapisannya lebih kecil. Kalau untuk bibir 12, kalau untuk ini 10 juga cukup. Nah
ini untuk bibir lebih lebar ya, sekitar 12 sentian. Nah, kalau yang lainnya sudah cukup, tidak tali gesper nggak usah, lapisan kantong belakang tidak usah, lapisan kantong depan tidak usah. Nah, sekarang kita tempelin kain pislin ini kita tempelin ke kainnya ya. Kita panasin dulu gosokannya. Nah, di sini teman di rumah boleh pakai alat bantu untuk nempelinnya biar nggak cepat rusak setrikaan, biar nggak cepat rusak atau gosokan ya. Pakai koran boleh. Pakai koran. Jadi biar tidak cepat, biar awet aja lah setrikaannya, biar nggak lengket juga. Kita kalau gosok gelin nggak lengket. Nah, ini untuk bibir di dalam ya, jangan lupa di dalam. Ini pislin bentuknya seperti ini, yang satu mengkilat ada lemnya, yang satu nggak mengkilat karena nggak ada lemnya. Nah, yang ada lemnya disimpan di ke ini ya, di bawah ya, jadi biar nempel. Ini buat kain kantong bibir. Nah, sekarang ini juga sama dalam, ini juga sama yang dalamnya, yang dipasangin yang dalamnya. Jadi untuk bibir sekarang saya kasih 2 aja ya, semuanya dikasih pislin biar nggak kedar. Nanti cara pembuatannya seperti apa boleh diikutin. Di sini saya akan mengajarkan bikin celana ya. Mungkin dibikin beberapa videonya, dibikin beberapa bagian karena panjang. Kalau bikin celana waktunya lumayan panjang, makanya terus ikutin dari pembuatan pola sampai finishing, sampai jadi ya. Nah, di sini panasnya dirasa panasnya udah cukup. Ketahuan kalau nggak panas nggak nempel. Ini udah cukup, panasnya udah cukup. Jangan terlalu panas juga. Kalau terlalu panas meleleh ya. Nah, kalau pakai alat bantu ini enak. Kalau aku pakai alat bantu koran, jadi nggak lengket, keserikanya nggak lengket. Nah, sekarang ini untuk golpi. Sudah. Sekarang untuk pinggang ya. Nah, nanti pinggang juga kita olah lagi, kita ngambil keukuran. Nah, sudah jadi. Satu lagi jangan ketinggalan untuk badan depan, untuk kantongnya yang di samping, makanya kemarin udah ditandain. Nah, ini dalam ya, dikasih pislin. Biar apa? Biar dari segi kerapihannya lebih bagus. Yang kedua, dari kita kalau ngejahitnya tuh lebih enak. Soalnya ini kantongnya kantong miring, model tidak pakai lis. Ada yang pakai lis, ada yang tidak pakai lis. Nanti kalau yang pakai lis mungkin nanti saya ajarin di video selanjutnya. Ini tidak pakai lis ya. Sama tempelin juga. Makanya dari kemarin pas video sebelumnya, pas lagi pembuatan pola ini digambarin ya, digarisin ya. Nah, ini hasilnya, garis dari ini kita ngikutin garisnya, dikasih tengah-tengah. Kita ngikutin garis ini, dikasihnya pas tengah-tengah ya, letaknya tengah-tengah ya. Nah, nanti boleh diikutin cara-caranya, step by stepnya kalau untuk pembuatan celana. Nah, yang sebelah lagi sama, sebelahnya juga dikasih pislin juga. Nah, jangan lupa
yang dipasangin pisin yang dalamnya ya. Ininya pas tengah-tengah. Kalau tidak pakai pisin kurang bagus ini karena melintir, soalnya jadi kayaknya pas elastis nantinya. Oke teman di rumah, saya rasa untuk nempel pislinya sudah selesai, cuman di sini belum kelar di bagian ini aja nih, buat ini ya, buat ban belum kita rapihin. Kita garis lurus dulu, nah, setrikaannya, gosokannya kita turunin dulu suhunya. Nah ini kan gak lurus, kita lurusin dulu aja dulu. Nah berapa senti, saya di sini mau pakai pensil ya. Pakai pulpen aja lah biar kelihatan. Tapi kalau untuk bahan-bahan putih jangan. Kalau bahan-bahan ini kan masih termasuk bisa gelap lah ya, bahan-bahan gelap masih bisa. Nah di sini saya ngambil 7 cm, 6 cm, maaf 6 cm aja, 6 cm, 6 cm udah cukup. Ini kita garis lurus karena ini kan 14 ya, 14 tuh 14 cm kalau dibagi 2 7 ya, ini makanya 6 cm, 6 cm. Nah di sininya 2 cm buat jarakannya. Ikutin aja teman-teman caranya, ikutin aja. Jadi totalnya tuh 14 cm. Nah berarti kalau dibagi 2 7. Nah kita langsung 6 cm aja, langsung ke 6 cm karena diambil 1 cm 1 cm, jadi pas ketemunya 12 cm. Di sini kita kasih ukuran 4 cm. Nah, untuk lebar pinggang sama yang ini juga 4 cm. Nah, terus kita garis lurus aja. Jadi untuk tinggi bannya tuh lebarnya sekitar 4 cm ya. Sama yang sebelah juga kita garis lurus. Jadi ini bikin kita 2 muka ya. Jadi yang tadi 14 kali 110 tuh ini buat 2 ban kiri kanan gitu. Nah, untuk selanjutnya boleh kita tandain dulu. Ini kan jaraknya 2 cm nih. Nah ditandain setengah dari, jadi 1 cm 1 cm kita tandain buat digunting, dibelah jadi 2 ya. Nah terus kita gunting lurus dulu aja. Nah boleh yang ininya boleh dirapiin. Ini kurang lebih ada sekitar 2 cm nanti untuk dijahit ke lapisan asahinya nanti. Kalau untuk ke ban mah yang 1 cm. Nah untuk golpi ini golpi yang satu tidak pakai lapisan asahi, dan yang satunya lagi harus pakai lapisan asahi. Jadi kita tidak menggunakan obras tapi menggunakan asahi. Boleh teman di rumah nanti bisa diikutin cara pembuatan celananya. Jadi biar dari awal sampai akhir ngikutin. Jadi dengan penjelasan awal sampai akhir
teman di rumah bisa mengerti gimana cara bikin celana panjang model alat tailor ya, alat tailor. Nah, kita gunting dulu aja buat golpi yang pakai lapisannya kurang lebih sekitar 8 cm. Tapi untuk hasil akhirnya, untuk menentukan pasti ukurannya nanti aja pas mau dibikin, mau dipasang ke badan celananya. Kayaknya kalau untuk aksesoris kain asahinya udah cukup ya. Nah, kita sekarang ke pemotongan kain keras pinggang, dimana kain keras pinggang ini ada beberapa jenis ya. Untuk laki-laki biasanya tidak pakai lem, dia belinya tuh yang nggak pakai lem. Tapi kalau untuk perempuan ada yang udah dipotong, udah jadi diameternya, tinggal kita nentukan diameternya aja yang ada lemnya ya. Kalau untuk laki-laki nggak ada lem, biasanya seperti itu. Nah, untuk ukuran tingginya atau lebarnya kurang lebih 5 cm. Jadi 5 cm kali berapa ukuran pinggang gitu. Kalau pinggangnya ukurannya kotor 100, kasih 100. Kalau kotornya 120, 120. Cuman untuk di sini teman-teman di rumah harus tahu, untuk jenis kain keras pinggang cara pemotongannya harus agak nyamping atau melintang ya, kurang lebih sama seperti bikin tali sangkelit, untuk kita memudahkan dari segi pemasangan, terus juga agak sedikit elastis. Nah, di sini saya tandain ukurannya 5 cm. Kalau sudah kita tandain 5 cm, kita garis lurus. Saya minta maaf ya, suaranya saya ganti ke mikrofon karena berisik. Saya kebetulan di pinggir jalan, jadi jadi berisik dengan suara kendaraan ya. Saya minta maaf. Nah, kita lanjut ke pemotongan kain keras pinggangnya. Sudah digaris lurus, kita gunting lurus ya, kita gunting ikutin gambar. Jadi saya sekali lagi negesin, saya ngajarin bikin celana ala tailor ya. Jadi tidak asal, saya ngajarin insya Allah yang sebisa saya, serapi mungkin. Jadi untuk ban pinggang juga ada beberapa versi. Nah, ini versi yang tailor ya. Ada yang lebih mudah dari ini, ada gitu. Cuman untuk golfi dan sleting mungkin saya agak sedikit dipermudah ya, biar teman di rumah untuk pemula nggak terlalu susah mengikutinya. Nah, untuk pemotongan kain keras pinggang sudah selesai. Ukuran 5 cm kali 115 ini. Kalau pinggang tadi kita memerlukannya 110 ya, tapi nggak apa-apa kalau lebih kita bisa potong. Nah, jadi teman di rumah sudah jadi ya untuk pemotongan kain alat-alat celana. Mudah-mudahan teman di rumah bisa paham dengan penjelasan saya. Ikutin video saya selanjutnya pembuatan celana panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.